Perkembangan COVID-19 di Indonesia hingga sekarang masih belum dapat dikendalikan. Kasus baru masih terus meningkat dan tidak ada yang tahu kapan akan melandai. Bersama dengan itu, masyarakat sudah kembali beraktivitas hampir seperti biasa ketika sebelum merebaknya virus tersebut. Staf pengajar sosiologi FISIP Universitas Udayana, Suka Arjawo mengatakan masyarakat bertindak seolah pasrah dengan keadaan atau memang tidak sadar dengan bagaimana bahayanya jika terpapar penyakit tersebut. Beberapa kajian menyebutkan bahwa akibat dari paparan virus ini bisa menetap sepanjang hidup mereka yang terkena. Mungkin maksudnya adalah berkurangnya kapasitas paru-paru untuk bekerja, memompa oksigen, dan sebagainya ke seluruh tubuh. Faktor negatif yang juga kelihatan adalah meluasnya segmen sosial yang dapat menjadi klaster. Setelah pasar tradisional, kemudian perumahan, perkantoran, sekarang sudah mulai disebut-sebut sekolah dan kampus. Pelajar dan mahasiswa disebutkan gampang terkena paparan virus ini. Bisa jadi akibat pola pergaulan dan darah muda mereka. Generasi muda seringkali merasa kuat, tak acuh, dan ada yang cenderung menolak menggunakan masker. Akibatnya mereka terbiasa berbicara berdekatan, padahal obat paling mujarab untuk mencegah menularnya adalah sistem sosial itu, yaitu mengatur jarak percakapan. Meski demikian, perkembangan positif yang juga dapat dirasakan di Indonesia adalah adanya uji klinis tahap ketiga dari vaksin corona yang dilakukan di Bandung. Ribuan anggota masyarakat mendaftar untuk menjadi sukarelawan. Demi kesehatan, kita harus berharap agar vaksin itu segera ditemukan. Siapapun negara yang akan menjadi pelopor penemunya, hal yang harus diperhatikan adalah pertama, ancaman pertambahan klaster. Kedua, sikap negara. Pandemi COVID ini memperlihatkan bahwa tidak semua negara berhasil menang. Bali Post melaporkan.